Selamat datang kembali di acara belajar video. Kok video ya? Saya kebiasaan pakai video designer soalnya. Belajar CX Designer. Dan kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah word output. Jadi kalau biasanya kita menggunakan bit output, sekarang kita menggunakan word output. Artinya outputnya dalam bentuk word. Ya, kalau bit itu kan dia biasanya inputnya 0 titik sekian, titik 1, titik 2, titik 3. Kalau word itu kita nggak pakai titik. Berarti alamatnya yaitu 0, 1, 2, 3 itu sendiri adalah alamat word. Ya, lalu setelah itu kita juga akan belajar pindah channel. Bagaimana mengganti tampilan. Jadi layarnya itu bisa kita buat, kita create dengan banyak jumlah yang sesuai keinginan kita. Dan kita bisa mengganti channel. Jadi kalau misalkan di dalam suatu tampilan terlalu banyak gambar, maka kita bisa membuatnya di channel lain. Terus lalu kita akan juga ngeset input dari timer dari CX Designer. Jadi kalau misalkan saya mau mengubah nilai setting timernya menjadi sesuai keinginan kita tanpa harus ke program PLC-nya, kita bisa menggunakan CX Designer, yaitu input numerical yang biasanya kita gunakan hanya untuk tampilan. Jadi kita bisa ubah-ubah nilai setting timernya dari situ. Terus kita juga akan belajar trend, jadi nanti kurva naik turunnya, serta ada juga bagaimana cara membuat tampilan untuk tangki yang terisi baik terisi dari penuh maupun dari tidak penuh, ya. Sebelum memulai itu semua, program ini dibuat seperti ini dulu ya. Jadi ini dulu seperti biasa 000 100. Jadi nanti kita juga akan menggunakan bentuk-bentuk output yang hanya sekedar lampu-lampu doang, tetapi bisa juga tangki, pompa, dan lain-lain yang biasa digunakan di dunia industri. Untuk input timernya seperti ini. Dan kita akan sedikit melakukan hal yang di luar kebiasaan, jadi kita tidak lagi menggunakan nilai settingan ini, settingan pagar untuk timernya. Jadi settingannya akan seperti ini. Ya, jadi kita menggunakan D0 untuk nilai set dari timernya. Jadi biasanya kita kan tim 0 atau 1 timer berapa, lalu pagar sekian. Jadi kita menentukan nilai settingnya itu kaku ya, artinya kita nggak bisa ubah-ubah. Sekarang kita masukkan nilai D0. Kenapa? Karena kita mau mengubah-ubah nilai D0-nya dari CX Designer. Ya, jadi seperti ini ya settingannya. Lalu seperti biasa, ini kita buat normally close, jadi langsung otomatis membagi, yaitu nilai dari timernya yang biasanya bentuknya puluhan, itu dibagi 4 dan disimpan di D1. Ya, disimpan di D1. Untuk program awal ini saja. Jadi nanti kita akan menggunakan alamat D1, D0 dan T0 untuk tampilan analog pada CX Designer. Ya. Lalu untuk CX Designer seperti apa? Agak cukup banyak yang harus dibuat. Yang pertama kita buat ini screen. Ya. Jadi kita bisa buat banyak screen ya. Jadi kita kalau mau buat banyak screen, kita tinggal new screen bla 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 ya, terserah. Nanti di situ creating screen bla bla bla. Ya, ini screennya nomor 2, page 2. Nanti kita otomatis akan muncul gambar kosong seperti ini dan di sini ada tampilan ya. Jadi itu cara bikin screen. Lalu kita buat yang pertama ini untuk komentari biasa ya. Jadi alamatnya biasa 000. Kalau misalkan saya 000 berarti tadi untuk alamat PLC yang 000. Tapi yang sekarang agak sedikit saya bedakan adalah justru outputnya. Ini biasanya kita pakai lampu, bosan lama-lama lampu. Sekarang kita pakai ini ya. Kita menggunakan general. Caranya gimana? Caranya adalah kita pilih ini, misalkan kan kita biasanya pakai lampu ya. Lalu kita di bagian select shape,
Kita bisa ganti kalau misalkan on itu gambarnya apa. Ini ada pilihannya. Ada tangki, ada ini lampu lagi sih. Terus ada juga ini apa namanya, ya banyak lah bisa dicoba di 7 segment juga kalau misalnya mau coba-coba ini robot segala macam ini. Jadi kita bisa ganti-ganti frame-nya ya. Demikian juga kalau misalkan off, kalau off itu gambarnya seperti apa kita ganti aja. Jadi nanti bisa dibuat sesuai kreasi kita sendiri. Tapi dibikin yang make sense ya. Jadi jangan sampai ketika on gambarnya lampu, ketika off gambarnya tangki atau dan lain-lain. Nah, kali ini saya membuat ketika on dan off gambarnya ini. Cuma nanti warnanya dibedain. Ya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah pindah ke lain layar. Jadi kalau mau pindah ke lain layar, ini kita pilih yang ini. Label. Kita lihat kalau label nanti gambarnya seperti ini. Ya, label. Bukan label, comment button. Ya, comment button kita klik, nanti akan muncul gambar ini. Ya, lalu bagaimana cara mengubah layarnya? Kita langsung ke general, lalu ke specific screen. Nah, kita di specific screen itu sebenarnya cuma milih-milih doang ya. Ini mau milih layar yang mana ya? Kita udah bikin 2 layar, jadi kita bisa ke layar 1 atau layar 2 ya. Oke, di layar 2. Layar 1, sorry. Jadi kita ke layar 1 kalau misalnya kita tekan ini. Kalau misalnya kita mau label, artinya apa? Untuk biar kita tahu ini maksudnya buat apa ya tombol ini? Nah, saya buat label pindah ke lain layar. Artinya apa? Artinya ketika tombol itu diklik, maka dia akan ganti ke layar lain. Ya, ini tinggal tinggal ditulis aja sih. Jadi tinggal di klik, mau tulis apapun terserah. Ya. Oke, mau tulis apapun terserah. Kalau saya tulis pindah ke lain layar untuk jelas. Nah, di layar lainnya ada tulisan apa? Saya tulis apa lo gitu loh. Artinya ya suka-suka saya sih. Nanti di sini kita bisa tulis label ya yang tadi itu. Label, nanti kita akan ketika labelnya diklik akan muncul tulisan di sini. Nah, kita nanti mau tulis labelnya di sini. Ya, apa lo di sini. Lalu saya juga bisa atur teks atributnya, lalu kita bisa untuk fontnya segala macam, size-nya juga, lain-lain. Jadi kita bisa atur tulisannya besar atau kecil. Ya. Tapi tentu saja jangan sampai ketika kita udah ganti layar, pas ganti layar nggak bisa balikan, itu konyol. Kenapa? Jadi kita stuck di situ, udah ganti layar, kita nggak bisa lagi ke layar sebelumnya. Jadi ketika kita mau mengganti layar, kita pastikan bahwa di situ ada tombol buat balik ke layar sebelumnya. Kalau saya tulis di sini kalau pengen balikan. Caranya seperti apa? Caranya adalah ya kita bikin yang common ini lagi ya. Yang common button ya, common button di sini ya common button. Nah, common button tuh yang ini, klik. Kita buat ini lalu specific screen-nya jangan ke screen yang 2, nanti malah jadi nggak bisa balik kan. Kita balik lagi ke screen yang 1. Labelnya terserah, tapi saya tulis kalau pengen balikan. Ya. Jadi ini adalah label 2, label 3, label 2, screen 2. Nah, ini jadi kita sudah bahas ini ya, tampilan kalau misalkan nggak lampu kayak gini. Lalu setelah itu cara ganti layar. Nah, untuk video lainnya nanti setelah ini.